Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami seorang santo yang luar biasa, yang membaharui gereja, yang menjadikan gereja sebagai gereja hamba Allah, servus servorum, di hamba dari hamba. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi miskin di hadapan-Mu, bergantung seluruhnya kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, salah satu sebab mengapa Paus kita memilih Fransiskus menjadi teladan dalam kehidupannya dan mau menyebut sebagai Santo Fransiskus, Santo Paus Fransiskus. Dan ia tidak tinggal di istana Vatikan, tetapi di rumah Sint Marta, rumah untuk para pejabat dan kuria dari Vatikan, bersama mereka, tinggal di tempat yang sederhana. Saya mau mengatakan bahwa inilah zaman di mana kita harus belajar percaya kepada Tuhan, kepada sabda Allah. Belajar menjadi miskin, belajar menjadi rendah hati, belajar untuk juga tidak populer. Ya, pada zamannya pasti dia dihina, diejek, bahkan dia meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kemasyurannya, kepopulerannya, dan menjadi miskin. Orang seperti Santo Fransiskus ini adalah orang yang menurut saya boldness, percaya 100% akan sabda Allah. Dia tidak menafsirkan tetapi melakukan apa yang dia merasa bahwa itulah yang harus dijalankan. Ketika dia mendengar bahwa pergilah jualah segala harta milikmu dan ikutilah aku. Dan dia sungguh-sungguh jual, membagikan harta miliknya kepada orang miskin. Sehingga ayahnya marah sebagai pedagang kain sutra. Dan dia meninggalkan orang tuanya di hadapan orang tua dan uskup dengan telanjang. Jadi bukan yang gampang untuk percaya dan mengikuti sabda Allah dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang demikian adalah orang yang seperti dalam bacaan Injil hari ini mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan mengikutinya. Seperti yang dilakukan oleh Maria, saudari Marta, duduk dekat salib, dekat kaki Tuhan dan mendengarkan. Mendengarkan itu bukan yang gampang, tetapi sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki lewat sabda itu. Bukan apa yang saya pikirkan, bukan apa yang saya dengarkan sendiri, tapi saya mendengarkan suara Tuhan. Seperti Maria, suka duduk, suka memberikan waktu untuk mendengarkan, memberikan perhatian, memberikan hati, memberikan diri kepada sabda-sabda Yesus. Sekali lagi bukan yang gampang, dan hanya sedikit orang yang mampu mengerti dan memahami sabda itu dalam hatinya. Maka ketika dia berada di sebuah kapel kecil yang hampir roboh, dia mendengar kata-kata Yesus, "Perbaharuilah gerejaku." Dan Santo Fransiskus sungguh-sungguh membaharui gereja kecil yang hampir rubuh itu. Ya, karena memang hampir rubuh, ya, tidak diperhatikan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mengatakan gerejaku itu bukan bangunan. Gereja kita adalah gereja manusia-manusianya, karena pada abad ke-13 itu gereja Katolik dengan imam, dengan uskup, dengan pausnya ikut dalam percaturan politik, percaturan ekonomi dunia, menjadi kaya, menjadi sembah, katakanlah segala-gala, menjadi penguasa tunggal yang hebat yang bisa menentukan nasib orang, sehingga kekacauan di mana-mana, kekayaan juga di mana-mana dihancurkan. Dan itulah yang diminta Tuhan, ya, perbaharuilah gerejaku. Maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengirim orang-orang yang pas pada waktu yang tepat membaharui gereja. Nah, di zaman sekarang ini itulah yang kira-kira dapat kita renungkan, bahwa kita membutuhkan orang-orang Fransiskus, ya, seperti Fransiskus yang mendengarkan sabda Tuhan, ya, dan hidup dalam kemiskinan, dalam ketiadaan, hina dina, Dan bisa kita lihat di dalam sejarah, ya,
sungguh-sungguh Fransiskus memiliki jubah yang terbuat dari karung goni. Siapakah yang bisa mampu mengikuti Tuhan dengan cara yang sangat radikal ini? Itulah ya, bukan yang gampang. Sekali lagi kita butuh Roh Kudus, kita butuh orang yang nekat seperti Fransiskus Assisi. Nekat dalam arti ya nggak peduli dia percaya 100% sebagai Allah, sebagai Bapa yang memperhatikan dia, memperhatikan kita semua. Maka mari saudaraku terkasih, tentu kita bisa saja dipanggil seperti itu karena itu kehendak Tuhan. Seperti halnya juga dalam bacaan pertama hari ini dalam surat Paulus kepada umat di Galatia, Paulus juga tipe seorang seperti Paulus, seperti Fransiskus. Paulus orang yang pandai, yang lebih hebat, lebih jagoan, lebih cemerlang, lebih bright, ya, cerdas, jenius, melepaskan segala sesuatu dan pergi kemana-mana mewartakan Kristus yang tersalib, bukan Kristus yang menang, yang jahat, tapi Kristus yang tersalib. Dia sharingkan bagaimana dia ditangkap oleh Tuhan. Kita bersyukur atas Paulus, kita bersyukur atas Fransiskus Assisi, dan kita bersyukur mungkin atas Anda semua yang ada mendengarkan apa yang saya sampaikan. Untuk hanya pada Tuhan, saya sudah umur 60-an lebih ini. Ya, bukan yang gampang, ya. Harus ada dorongan Roh Kudus yang sungguh-sungguh fanatik, radikal untuk hanya pada Yesus, pada Tuhan, mewartakan Kristus. Bahkan kalau mau jujur, salah satu pengalaman ketika Fransiskus dengan seorang bruder menghampiri seorang raja Kamil, Raja Ottoman pada waktu itu. Dan dia tidak diapa-apakan hanya dengan memakai jubah yang tidak ada artinya. Dan raja menghormatinya. Hanya satu permintaan Fransiskus adalah supaya tempat-tempat suci di Yerusalem tidak dihancur leburkan oleh kekuasaan Raja Sarasin saat Raja Ottoman itu, dan tidak dilakukan. Dan sampai sekarang maka mengapa tempat-tempat suci di Israel dijaga dan dipelihara oleh para Fransiskan. Saudaraku terkasih, semoga kita semua hari ini terinspirasi oleh niat baik, niat tulus Santo Fransiskus. Semoga Anda dan kita dan semakin banyak orang berkenan memberikan seluruh dirinya kepada Kristus. Demi Kristus, untuk Kristus, bersama Kristus. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.